Oke, selamat sore teman-teman. Sore Kalau Kak, suara saya bisa didengar ya? bisa Bisa, jelas. Kak. Selamat sore teman-teman Renuvo. Bisa minta tolong untuk on kameranya sebelum kita mulai sambil nunggu yang lain. Saya minta teman-teman untuk bisa on cam ya, supaya kita bisa tahu siapa aja yang udah join dan bisa kita apa eh, sekalian kita di tag up untuk absensinya. Silakan yang lain masih ditunggu on cam. Mungkin sambil nunggu teman-teman bisa isi link absensi yang sudah di-share di di kolom chat, dan teman-teman yang lain juga mungkin bisa yang bisa ajak join teman-teman yang belum bergabung. Ya, silakan siapa ini yang belum on cam nih. Mungkin bisa saya panggilin aja ya biar saya sapa ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini udah bergabung bersama kita semua. Kak Nindi dari apa Kak Nindi dan Kak Putra ya selaku narasumber kita dan guest speaker kita. Selamat sore Kak Nindi. Ya, sore, Kak. Mungkin mohon maaf nggak bisa on cam ya, Kak, soalnya videonya lagi rusak gitu. Oh, Kak Nindi tadi kayaknya ada ya Kak Nindi. Ya, Oke, Kak Putra, selamat sore Kak Putra. Selamat sore Kak. Kayaknya masih di mute ya. Oke, kita Sore Kak, sapa-sapa sore. dulu ya. Kak, siapa nih Kak? Kak Ditian, selamat sore Kak Ditian. Halo, selamat sore Kak. Kak Ditian. Iya, mohon izin untuk on cam Kak, karena memang Bisa sinyal di lagi. unmute dulu. Mana Oke, Kak Kak. Ditian? Selamat sore Kak Ditian. Halo Kak, selamat sore. Di saya kok belum kedengeran ya? Oke, halo Kak, halo, cek 1 2 3. Halo. Oke, selamat sore Kak Alfarido. Halo Kak Alfarido. Oke, di sini ada Kak Andin Rahma. Selamat sore Kak Andin Rahma. selamat sore, Kak. Oke, oke, makasih udah on cam. Kak siapa lagi? Kak Julian, Julian Rahman. Selamat sore Kak Julian. Selamat sore Kak. Oke. Kak Ayuning Tias. Bisa di on cam Kak Ayuning Tias. Udah on cam, Kak? Oh, udah ya. Oke, makasih Kak. Oke. Kak Davina, siapa tadi ya? Kak Davina ya. Selamat sore Kak Davina. Oke, Kak Ira. Selamat sore Kak Ira. Kak Izin Ira. off cam lagi di luar. Oh, lagi sambilan ya Kak. Ya, Oke. Kak Sekar Ayu.
Selamat sore Kak Sekar Ayu. Sore Kak, maaf Kak, saya izin off-cam ya Kak. Oke. eh oke teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin ada yang sambilan, tapi mungkin untuk awal biar biar bisa di screenshot gitu ya. Biar kita tahu apa namanya, teman-teman udah join, nggak apa sebentar di on cam kalau udah nanti udah ready, udah siap gitu ya. Oke Kak Autra, selamat sore Kak Autra. Halo Kak Autra. Kak Nadiatul Anissa, selamat sore Kak Nadiatul Anissa. Selamat sore, Kak. Oke. Kak Yohanes, Kak Kevin, Kak Yohanes Kevin ya. Selamat sore Kak. Oke, kemudian Kak siapa lagi yang belum ada yang belum saya sebut? Saya, Kak. Oh iya, selamat sore Kak Dia. Sore, Kak. Iya, makasih udah on cam Kak. Yang lain ada yang belum saya sebut ya? Yang belum saya sapa? Mungkin Saya bisa. Oh iya, Kamelian Syah ya. Kamelian Syah, selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Oke, makasih sudah on cam dan sudah join. Yang lain masih ada lagi yang belum saya sapa? Sore Kak, saya belum Kak. Ya. Oke, masih ada semua. Eh, Kita buka saya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita aja kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan kita semesta alam ya, bahwa di sore hari ini ya, kita masih bisa bertatap maya ya dengan wajah-wajah semangat ya, wajah-wajah semangat untuk apa ya, eh, berinteraksi, bersinergi di kegiatan sosial ya, di kegiatan Renuvo kita di apa namanya, di pembukaan sore hari ini ya. Dan yang saya hormati di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama adalah Kak Kris selaku founder dari Renuvo, kemudian eh, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Kak Nindi dari Tabita ya, kemudian Kak Putra dari Politeknik Penerbangan. Eh, Terima kasih banyak ya sudah hadir on time, dan tentunya terima kasih juga dan sangat apresiatif buat rekan-rekan relawan semua ya peserta Renuvo 2023. Oke, semua harapan kita pada sore hari ini semoga acara kita, pembukaan kita, bahkan nanti sampai selesai acara rangkaian acara Renuvo 2023 ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Kita apa kita bisa bersinergi dengan baik dan tentu bisa menghasilkan suatu progres atau eh, apa namanya, kontribusi yang maksimal bagi orang banyak gitu ya.
Oke, pertama-tama kita dengarkan saja ya sambutan dari Kak Kris selaku founder Renuvo ya. Kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kak Kris. Oke, silakan kami persilahkan Kak Kris untuk menyampaikan sambutannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurbaiti. Semuanya dengar suara saya? Ya, dengar Kak. Kalau dengar boleh kasih jempolnya semuanya. Oke. Oke, baik. Oke ya, semuanya dengar ya. Oke. Mungkin pada saat briefing saya juga udah nyalutin teman-teman dan perkenalan diri. Oke, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Petarsunzai, founder dari komunitas Laskar Damai Indonesia, komunitas yang bergerak di bidang pengembangan dan pendidikan generasi muda di Indonesia untuk dapat melibatkan diri dalam dunia kerelawanan. Dan pada saat bulan Maret hingga bulan Mei nanti, komunitas Laskar Damai Indonesia bersama dengan Tabita Project akan melaksanakan suatu project, yaitu Project Renuvo, yang merupakan singkatan daripada Relawan Nusantara Foundation. Misalnya dari namanya kita sudah tahu bahwa relawan itu adalah mereka yang siap mengabdi bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi publik dalam kegiatan dan aksi sosial apapun. Nah, kalau Nusantara, nah itu wilayah dari teman-teman masing-masing dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, bahkan ada yang dari daerah Sulawesi dan Kalimantan. Dan sebab itulah mengapa disebut Nusantara, karena seluruh Indonesia boleh ikut karena programnya dalam jaringan atau daring. Kemudian vocation adalah di samping nanti teman-teman akan belajar dalam setiap kelas yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber, teman-teman nanti akan dipandu untuk melakukan aksi-aksi kegiatan-kegiatan kerelawanan yang nanti akan memiliki nilainya tersendiri, dan ini akan berkelanjutan, dia akan di follow up oleh komunitas Laskar Damai bersama dengan Tabita Project nantinya. Setiap program-program unggulan yang teman-teman buat dalam setiap komunitas-komunitas baru yang teman-teman ciptakan nanti akan direview lagi, sehingga komunitas Laskar Damai dan Tabita berperan aktif untuk dalam membimbing, mendampingi teman-teman untuk bisa membuat organisasi atau komunitas teman-teman memiliki relawan yang cukup banyak yang juga nanti akan melakukan aksi sosial di daerahnya masing-masing. Nah, izinkan aku untuk mempresentasikan sedikit tentang Renuvo yang mungkin saya juga udah pernah share waktu itu ketika briefing daripada teman-teman. Sebentar ya, akan share screen. Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelasin tadi, bahwa panjangan daripada Renuvo, ada kelihatan semuanya layar saya? Share screen-nya apakah kelihatan semuanya? Di saya belum muncul Kak. Yang lain udah? Kalau udah boleh acungkan. Oh ya udah Kak, udah muncul. Udah ya, oke. Nah, seperti yang saya bilang bahwa Renuvo kepanjangan dari Relawan Nusantara Foundation merupakan kegiatan yang dikolaborasikan antara komunitas Laskar Damai Indonesia dengan Tabita Project. Nah, sebelum saya lanjut, nanti akan ada perkenalan daripada komunitas Tabita Project dan juga Bang Pukra selaku perwakilan daripada Politeknik Penerbangan Nantik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat. Ini mungkin sudah teman-teman tahu bahwa Relawan Nusantara yang nantinya akan mengedukasi setiap relawan generasi muda di seluruh Indonesia dalam kepemimpinan di dalam sistem kerelawanan atau volunteer work atau dunia kerelawanan nantinya.
pelaksananya sudah saya sebutkan bekerja sama dengan Tabita Project. Dan schedule-nya kita sudah melakukan briefing part 1, ada briefing part 2, bahkan ada briefing yang part 3. Nah, sebenarnya itu tidak dituliskan dalam schedule, tetapi admin kami menyetujuinya karena banyak peminatnya. Namun dari hasil seleksi dan hasil kegiatan masuk grup daripada Renufo hanya 60 orang saja yang terseleksi dengan ketua terpilih yaitu Kak Nurbaiti yang barusan menyambut kita dengan setiap sambutan-sambutan yang indah tadi. Oke, Kak Nurbaiti boleh lambaikan lagi tangan di kamera sebagai perkenalan sebagai leader kelas untuk Renufo tahun ini. Oke, mungkin delay ya teman-teman ya. Oke, ini schedule-schedule yang akan kita laksanakan untuk setiap kegiatan-kegiatan kita. Yang pertama ada open recruitment volunteer, itu sudah diadakan dan itu sudah berlalu. Kemudian ada selection dan interview volunteer, ada education for volunteer, itu yang akan dimulai pada tanggal 5 Maret. Itu tanggal 5 Maret pada saat hari ini itu ada grand opening-nya dan nanti akan dimulai kelas pertamanya pada tanggal 11 Maret nantinya. Kemudian di sisi ada kelas volunteer-nya juga akan ada volunteer action dan diakhiri nanti dengan evaluation volunteer dan finishing project dari tanggal 27 sampai 28 Mei 2023. Nah, ini adalah schedule tetap daripada program Renufo ada di tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 sampai tanggal 18 itu ada aksi. Jadi aku mau jelasin buat teman-teman yang masih keliru tentang jadwal ataupun schedule daripada Renufo. Teman-teman mungkin melihatnya itu sebagai kok kelihatan banyak kali jadwal daripada Renufo. Sebenarnya enggak teman-teman. Kita hanya diisikan materi oleh narasumber kita selama 2 hari. Namun selama 2 minggu berturut-turut teman-teman akan melakukan apa yang sudah dipelajari sesuai dengan instruksi daripada narasumber tersebut. Oleh sebab itu, mengapa admin daripada komunitas Laskar Damai terus menyuarakan untuk teman-teman masuk di dalam Google Classroom daripada Renufo agar setiap tugas-tugasnya nanti, setiap kampanye-kampanye nanti itu bisa di-post di Google Classroom daripada Renufo. Seperti ada aksi relawan membuat struktur organisasi, diskusi organisasi, dan lain sebagainya macamnya. Semua topik, semua materi akan disampaikan oleh speaker-speakers yang berpengalaman, mulai dari teman-teman dari Tabita Project atau teman-teman dari kepala atau ketua daripada Yayasan Tabita Project, yaitu Kak Nadia tadi yang sudah diperkenalkan oleh ketua kelas, yang nanti juga akan disampaikan juga nanti bersama dengan Pak Putra sebagai perwakilan daripada Politeknik Penerbangan, juga nanti akan ada Kak Alvis, juga nanti akan ada Kak Mateo Jubelio, konten kreator dari Majus atau Maju Terus. Nah, itu nanti akan membimbing kita. Nah, setelah daripada materi-materi tersebut, teman-teman akan melakukan aksi. Dan aksi itu pastinya akan ada dokumentasi, dan dokumentasi itulah yang akan dipost nanti di Google Classroom sebatas waktu yang sudah ditentukan oleh admin komunitas Laskar Damai Indonesia. Jadi kita tidak sepenuhnya teori atau Google Class, tetapi juga akan ada aksi ataupun action dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ataupun materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, target-targetnya adalah generasi muda dan ini sudah saya sampaikan, kemudian ada masyarakat peduli lingkungan, aktivis sosial kampus, sekolah-sekolah masyarakat umum yang mau melibatkan diri untuk berempati terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian orientasinya saya sudah jelaskan yang tadi, mulai dari teori, kemudian dihasilkan kepada aksi, baik itu aksi dalam bentuk aksi sosial, ada itu pembelajaran, kemudian ada nanti proyeksinya di bidang ekonomi, kemudian ada di bidang pemberdayaan masyarakat nantinya. Nah, komunitas-komunitas itu nanti akan ditentukan oleh teman-teman sendiri yang akan membentuk komunitas di wilayahnya masing-masing, tentunya dengan orang-orang yang berdekatan. Nah, kemarin saya memberikan syarat itu ada 5 orang, tetapi sekarang bisa dikurangi minimal untuk corporate atau teman-teman yang sudah terpilih atau yang sudah masuk di dalam
eh, seleksi Renuvo yang tentunya pasti daerahnya berjauhan, bukan? Benar ya, semuanya di sini daerahnya berjauhan, tidak ada yang satu kelurahan, tidak ada yang satu kota, atau ada yang satu kota di sini, teman-teman. Boleh raise hand. Yang satu kota dengan relawan lain ada di sini. Tidak ada? Apakah ada? Silakan dilihat Kak Nurbeti, ada ya? Enggak? Nggak ada yang raise hand? Belum ada Kak. Sepertinya teman-teman belum saling kenal nih Kak. Nanti mungkin kita akan coba Oke, data nanti lagi. coba data, kemudian kita nanti akan saling berkenalan setelah sesi ini. Jadi teman-teman masing-masing akan nanti memilih minimal 3 orang di dalam satu kota, dalam satu kelurahan, satu kecamatan yang bisa bekerja sama atau berkooperasi untuk membentuk sebuah komunitas baru. Nah, di dalam komunitas baru inilah teman-teman nanti akan melakukan aksi dan melakukan setiap kegiatan-kegiatan relawan yang akan teman-teman bentuk, dan nanti akan menghasilkan komunitas-komunitas baru. Tidak harus menggunakan nama komunitas Laskar Pemuda Indonesia ataupun Tabita Project. Teman-teman bisa membentuk komunitas baru atau nama-nama yang barunya begitu. Nah, untuk itu teman-teman yang belum tergabung di dalam atau belum mendaftarkan relawan-relawannya atau teman-teman yang satu kota, satu kelurahan atau satu tempat bisa daftar di link ini di bit.ly/onconnected.direct. Kemudian untuk tugas atau Google Classroom-nya itu ada, bisa diakses nanti. Kak Nurbaiti bantu follow up di grup nanti ya Kak ya, buat linknya ya, atau bisa juga dikirim di chat Zoom, biar nanti sembari teman-teman mendengarkan penjelasan materi, sembari teman-teman juga akan mengakses Google Classroom dan juga On Connect Volunteer link. Oke. Selanjutnya apa sih tujuannya, apa sih goals-nya? Yang pertama adalah volunteer kognitif, ada yang be volunteer leader, yaitu pengetahuan seputar kerelawanan yang nanti akan diajarkan oleh narasumber-narasumber hebat kita tentang dunia kerelawanan. Kemudian nanti akan ada pemilihan volunteer leader, kemudian ada pembentukan karakter daripada kerelawanan, ada bagaimana teman-teman bisa menjadi berdampak di masyarakat dan juga bisa menjadi pendampak pemuda di generasi di seluruh Indonesia. Dan kalau saya buat skemanya, jadi apapun goals yang dilakukan oleh Renko itu adalah keseluruhan tubuh kita. Yang pertama adalah kognitif, itu berasal dari pikiran kita. Pematangan pemahaman kita itu berasal dari kepala. Kemudian di dalam setiap leader kita, dalam volunteer leader, nanti itu akan membutuhkan uluran tangan kita. Juga akan ada nanti impact di dalam publik yang juga nanti akan membutuhkan gerakan tangan kita, seperti aksi-aksi baik yang kita lakukan, peduli-peduli lingkungan, maupun perawatan alam, maupun perhatian terhadap bencana-bencana alam. Itu nanti akan dilakukan bersama-sama dengan tangan teman-teman yang dilambangkan dengan tangan teman-teman yang nanti proporsionalnya lebih kepada pergerakan kerja daripada kerelawanan teman-teman masing-masing. Kemudian ada public impact, di mana teman-teman akan bergerak maju, bergerak dengan aksi sekuat tenaga bagaimana untuk bisa menjadi dampak bagi setiap masyarakat di seluruh Indonesia di wilayah teman-teman masing-masing. Nah, benefitnya apa? Yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan pengetahuan, kemudian akan mendapatkan insight dan relationship, teman-teman akan mendapatkan pengalaman juga relasi di sini. Makanya setelah ini nanti Kak Nurbeti akan bantu kita untuk bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan volunteer equipment jika komunitas baru teman-teman sudah terbentuk. Nanti akan ada juga sertifikat atau souvenir di bagian akhir, dan juga akan ada penghargaan buat kita tamunya nanti. Ini project goals-nya, teman-teman bisa lihat. Hadir selama sesi dalam kelas berlangsung minimal 20 menit, kemudian aktif dalam kegiatan Project Info 2023, mengerjakan tugas dan aksi serta kampanye yang diinstruksikan oleh speakers dan komunitas Laskar Pemuda Indonesia,
menjunjung tinggi nilai toleransi dan moral etika selama proyek berlangsung, wajib membagikan event kegiatan Renuvo selama event berlangsung dan harus mampu berinteraksi satu sama lain, baik antar relawan, leader kelas, dan speaker, serta tim komunitas Laskar Damai Indonesia. Oke teman-teman, itu saja sedikit perkenalan singkat untuk grand opening daripada Renuvo 2023 ini. Dan saya sebagai founder dan CEO komunitas Laskar Damai Indonesia mengucapkan selamat bekerja, selamat melakukan aksi baik, selamat bergabung, dan selamat menjunjung tinggi nilai toleransi di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Teman-teman yang belum follow Instagram komunitas Laskar Damai Indonesia bisa memfollow-nya di laskardamai.id yang bisa dicari di Instagram. Teman-teman sekarang saya tantang buat challenge untuk follow sekarang di Instagram daripada komunitas Laskar Damai Indonesia. Ada sekitar 25 orang, berarti ada 24-nya nanti akan ada followers baru jika teman-teman belum memfollow akun Instagram daripada komunitas Laskar Damai Indonesia. Dan teman-teman juga bisa men-screenshot kegiatan grand opening ini selama berlangsung dan membagikannya di story Instagram ataupun di feed Instagram teman-teman untuk nanti menjadi perhatian bagi teman-teman yang lain agar dapat bergabung dan ikut serta dalam kegiatan Renuvo ini. Oke, sekian daripada saya. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, makasih Kak Kris atas sambutannya dan pemaparan terkait latar belakang Renuvo, kemudian dan lain sebagainya ya. Makasih banyak Kak Kris. Oke, kita kasih applause dulu untuk Kak Kris. Oke, makasih banyak. Ya, teman-teman nanti bisa saling sharing ya di grup atau mungkin di sesi nanti kita akan buka sharing ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham atau mempertanyakan bagaimana sih nanti aktivitas kita selanjutnya atau apa yang kita akan lakukan dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita sekarang langsung aja nih ke acara yang kita tunggu-tunggu ya, pemaparan dari guest kita atau dari speaker kita pada sore hari ini ya, itu dari mungkin Kak Putra terlebih dahulu ya. Akan memaparkan materinya dan sangat gitu ya untuk bagaimana kita ke depannya bisa bagaimana membentuk organisasi, bagaimana memanage dan lain sebagainya ya. Oke, Kak Putra, kami persilahkan dan mungkin bisa terlebih dahulu Kak Putra memperkenalkan atau menyebutkan profilnya terlebih dahulu. Oke, kami persilahkan Kak Putra. Baik. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buat kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Baik, selamat sore semua. Sore Kak. Baik, sebelum saya memulai ini lebih lanjut, saya ada sedikit jargon ini. Jargonnya ini ketika saya bilang Renuvo 2023, jawabnya gini. Relawan kreatif, relawan inovatif. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik, semula ya. Renuvo 2023. Relawan kreatif. Relawan inovatif. Kurang semangat. Serius. Serius ya, serius. Satu kali lagi. Renuvo 2023. Relawan kreatif, relawan inovatif. Baik, sudah mulai semangat ya, Baik,
Sebelum ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Altifah Jaya Putra Malcan. Saya dari Sekolah Tinggi Penerbangan itu di Indonesia tentunya, yaitu tepatnya di Tangerang. Uh, Sekilas tentang saya aja, saya asli Padang, domisili Padang, sekarang menetap di Tangerang karena di sini asrama ya. Menetap di Tangerang. Saya di sini bersekolah selama sekitaran 3 tahun atau 4 tahunan, tergantung jam terbang nanti ya. Baik, untuk sekilas itu saja perkenalkan diri, atau ada yang mau lebih ditanyakan sebelumnya tentang biografi saya atau gimana nya? Apakah ada yang mau ditanya tentang biografi dulu, tinggal, asal, umur, atau segala macamnya? Santai aja, kita di sini santai ya teman-teman ya. Ya, mungkin usianya, Kak. Usia, kalau buat usia, saya kelahiran tahun 2002. Jadi umur saya masih sekitaran 21, karena saya ulang tahun kemarin di bulan Januari, tanggal 2 Januari 2002. Sekarang umur saya 21. Ada lagi sebelum kita masuk ke materinya? Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang penasaran nih, Kak Putra ini profilnya apa sih yang belum disebutin? Silakan teman-teman. Ya, ada nggak teman-teman yang ada ini relawan-relawan, pengetahuan nanti biar lebih bisa sharing-sharing kita. Kita santai ya. Ada lagi. Kak, Padangnya daerah mana, Kak? Oh, kalau Padang, saya Padang itu daerah dekat BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Makasih, Kak. Oke, baik. Baik, lanjut saja. Sebelum saya masuk materi, sedikit cerita ya. Sebelumnya, sebelum saya menjadi taruna lah ya, saya bahas dulu sebelum saya jadi taruna. Saya itu sama kayak teman-teman semua. Saya aktif di dalam kegiatan, semua kegiatan saya ikuti. Sebelum saya memakai seragam kayak gini ya, semua kegiatan dari kegiatan sosial, kegiatan yang berbau-bau kayak internasional maupun nasional. Saya aktif juga dulu sama kayak teman-teman ini, sering ikut Zoom, meeting-meeting kayak gini. Nah, kalau saya lebih dominan ke organisasi sosial atau organisasi relawan itu, saya lebih mencolok di dunia penerbangan. Ah, karena dulu saya aktif di Lanut Sultan Sarir. Ada yang tinggal di ini nggak? Yang ditinggal di Lanut Sultan Sarir Air Tawar? Ada? Ada nggak di sini teman-teman? Nggak ada ya. Ya, jadi pangkalan TNI AU di sana saya aktif dulu kegiatan relawan kayak teman-teman. Sering misalnya evakuasi, saya sering bergabung ke TNI AU sana. Eh, Kalau untuk itu dulu saya SMA saya 2 tahun, kelas excellent dulu. Habis itu saya mau lanjut kuliah, dulu lulus di UNJA, Universitas Jakarta itu dulu, jurusan ilmu politik. Jadi emang karena saya jiwanya sosial ya, terus emang jiwa lapangan, saya nggak lanjut ke sana, lebih memilih ya udahlah kegiatan kayak gini aja dulu. Dulu mikir-mikir baru tamatnya gitu, kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial. Ya, karena kan emang hobi loh, emang hobi kita buat bantu orang lain gitu, langsung terjun ke lapangan. Apalagi kita beradaptasi sama orang langsung itu paling vibes-nya itu senang gitu, lebih nyaman gitu sama ketemu sama orang banyak gitu. Apalagi membantu itu lebih dominan saya kegiatan kayak gitu. Terus habis dari kegiatan sosial, alhamdulillah dilirik sama orang sana, saya disekolahin lanjut sekolah itu, sekolah penerbangan para layang di Halim. Saya dulu di Halim Jakarta, lanjut sekolah di sana. Mengenai dunia itu kan basic saya ini para layang, ini penerbang para layang, tapi saya juga didominankan di sana kegiatan sosial juga. Selain saya penerbang, saya juga aktif di instansi itu sebagai kasihnya sosial. Jadi gimana nanti setiap relawan-relawan yang mau sekolah, yang mau bersekolah, relawan ini ada sekolah juga teman-teman. Kalau di Halim ini ada sekolah relawan juga teman-teman. Waktu itu saya sebagai penerbang para layang, sekolah relawan itu berhubungan teman-teman
karena saya sebagai penerbang rescue. Tahu nggak penerbang rescue? Penerbang rescue ini kayak misalnya ada insiden, misalnya teman-teman dari, contohnya itu kayak pon kemarin di Papua. Saya penerbang rescue para layang, habis itu ada atletnya Sumbar kalau nggak salah, itu dia nyangkut di dunia penerbangan tuh dia kayak crash nyangkut di atap atau di atap rumah warga itu. Tapi Papua itu kan bagus fasilitasnya, tapi dari tempat A ke tempat B itu jauh. Jadi mereka itu nyangkut di tengah-tengah hutan gitu, teman-teman. Jadi karena saya penerbang penelayang rescue, saya sebagai relawannya, saya langsung terjun, teman-teman. Nah, jadi dari sana kegiatan relawannya berjalan sama prestasi saya, teman-teman. Jadi dengan kegiatan saya dulu sama prestasi saya sekarang sangat berhubungan. Karena karena itulah senang hati saya itu kayak ketika melakukan pertolongan, penyelamatan, apalagi ketika kita penerbang para layang yang bagian tim kesehatan, teman-teman. Nah, itu vibes-nya itu luar biasa lah rasanya. Kayak bangga gitu sebagai penerbang pertolongan ini, teman-teman. Habis itu, kalau buat sekilas, itu tentang kegiatan. Kalau sekarang saya bersekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia, sekarang saya menjabat sebagai ini, teman-teman. Kasihnya relawan juga, teman-teman. Kasihnya relawan di bidang pertolongan juga. Tapi sekarang lebih naik level, teman-teman. Kalau dulu kan buat pertolongan para layang, pencarian atlet-atlet. Sekarang saya lebih dominan ke pertolongan tentang penerbangan. Misalnya walau-walam ya, teman-teman ya. Semoga jangan sampai terjadi kecelakaan pesawat lah. Jadi kerjaan saya itu nanti apabila terjadi kecelakaan, misalnya di laut, kecelakaan pesawat di laut, kecelakaan pesawat di hutan, nah itu tanggung jawab saya, teman-teman, sebagai dunia penerbangan nanti, apalagi sebagai penerbang rescue yang lebih level up atau lebih seniornya tentunya. Mungkin itu saja. Atau ada teman-teman atau mau sharing-sharing atau mau disampaikan, minimal kita itu aja 5 pertanyaan lah biar nanti gampang saya jawabnya gitu, mengenai hubungan relawan sama perhubungan, hubungan relawan sama penerbangan. Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh, teman-teman, langsung aja. Oke, silakan teman-teman. Mungkin langsung aja ya. Kita biar interaktif ya Kak Putra ya. Ya, Aja itu lebih santai. mungkin ada kita ini apa namanya sesi sharing aja gitu ya. Ya, Jadi tentu dari saja. yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Putra terkait apa profilnya, kemudian bagaimana Kak Putra bisa sampai ke titik sekarang ini gitu ya, itu memang Tuh. tidak lepas dari hobinya yang apa namanya bersosial, yang suka dengan apa aktivitas atau komunitas sosial gitu ya. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar hobi ya. Iya, Suatu hobi itu ternyata ketika kita tekuni, kita jalankan dengan enjoy, bisa apa berdampak positif juga buat kita. Jadi bukan apa yang saya tangkap ini bukan hanya kita melakukan aktivitas kerelawanan itu bukan hanya berdampak positif terhadap orang lain, tapi ternyata berbalik juga kepada diri kita gitu. Mungkin poinnya itu ya. Nah, mungkin tadi di sini ada teman-teman yang ingin sharing juga terkait apa namanya kerelawanan yang berhubungan dengan penerbangan atau seputar yang tadi disampaikan oleh Kak Putra. Silakan mungkin teman-teman tidak hanya bertanya ya, mungkin sharing juga gitu ya, Kak Putra ya. ya, sambil sharing-sharing aja atau mau ada yang disampaikan, ada yang Iya. dipertanyakan, Mm-mm. langsung saja. Ya, silakan teman-teman ya. Kita santai aja gitu ya, kita tidak terlalu serius gitu Iya. ya, biar biar teman-teman juga enjoy gitu. Eh, kita nggak formal banget gitu ya. Silahkan bisa bisa saling berbagi juga, mungkin teman-teman ada juga mungkin di sini yang punya pengalaman mirip-mirip dengan Kak Putra, silahkan di Ya, sharing bareng gitu ya. Kak ada Putra, dulu aku mau Mari. nanya dong, Kak. Ya, lanjut. Ya, silakan. Kalau kan Kak Putra kan sekarang kayak sekolah penerbangan gitu ya kan, Kak? Nah, awalnya itu kalau sebelum Kak Putra masuk sampai sekarang kayak gini, ada nggak sih kayak
eh kayak pro kontranya gitu Kak, pro kontra dari orang tua atau dari keluarga terdekat gitu. Kalau misalkan Kak Putranya mau ngambil sekolah penerbangan. Oke, Kalau mengenai makasih Kak pro Adil. kontra itu banyak ya yang nanya tadi ya, banyak, tentunya banyak. Apalagi saat orang tua saya tahu kalau saya itu bernaung di dunia penerbangan tentunya. Waktu ketika saya sekolah di Halim, saya sempat masuk jurang tuh, teman-teman, masuk jurang. Waktu evakuasi juga sempat robek di bagian lengan juga. Tapi ya gini, se sepandai-pandainya kita nyimpan sendiri, orang tua bakal tahu. Pas saya balik ke Padang, orang tua tahu. Dari sana saya dilarang, kayak ya udah nggak usah di dunia penerbangan ini, apalagi kerelawanan. Kalau kerelawanan ini, teman-teman, insiden maupun insiden ya teman-teman ya, di depan mata itu bagi kita itu harus datang, teman-teman, walaupun nyawa kita loh, teman-teman, taruhannya gitu. Kalau bagi kita relawan, apalagi penerbang relawan, evakuasi di tengah-tengah api itu juga luar biasa, teman-teman. Tapi saya yang ngasih pengertian ke orang tua, saya kasih pengertian sedalam-dalamnya. Saya bilang ini tujuan gitu kan. Sama orang tua, alhamdulillah lanjut sampai sekarang, teman-teman. Itu saja sih pro kontranya. Oke, makasih Kak Putra. Ya Kak Andin, gimana masih apa? Kira-kira jawabannya atau sharingnya sudah terjawab atau belum? Sudah Kak. Terima kasih Kak. Ya, Oke, sama-sama. Atau ada lagi nggak? mungkin Ada dari lagi yang yang mau lain ditanyain gitu? silakan, atau dari Kanin mungkin ada yang ingin tanyakan lagi. Dari yang lain silakan juga. Aku mau tanya, Kak, Oh ya, Ya, silakan lanjut Kak lanjut. Dia. kegiatan relawan pertama Kakak tuh apa? Terus kesan pertama Kakak ikut kegiatan relawan tuh gimana? Gimana? Sinyalnya gimana? Kegiatan relawan pertama Kakak sama kesan Kakak waktu pertama kali turun ke dunia relawan itu. Oke. Kesan pertama dan kegiatan pertama ya itu. Itu maksudnya gitu kan? Iya Kak, ya. Ah, Kalau kegiatan pertama saya itu memang di dunia ini, dunia TNI AU juga dulu, di dunia keudaraan. Tentunya itu kalau untuk kegiatan pertama saya sebagai rescue itu dulu waktu giat penerbangan di Payakumbuh namanya, di Payakumbuh, kegiatan Longbang namanya. Waktu di sana itu kegiatan pertama saya sebagai rescue, penyelamatan juga sebagai relawan juga. Kalau untuk apa ya, kesannya ya tadi ya. Kalau buat kesannya ya, awal-awalnya itu kayak gini loh Kak. Wih, berat ya tugasnya seorang relawan gitu. Apalagi saya pernah Kak, kalau di dunia relawan ini dulu saya pernah mikir gini, kita ngikutin kegiatan kayak gini, ngikutin semua random masyarakat kayak gini, kita dapatnya apa gitu. Saya sempat mikir gitu. Tapi dengan ikhlasnya tadi Kak, dengan ikhlasnya tadi ya, banyak aja yang melirik kita Kak. Oh, ini anak ini sosialnya tinggi gitu. Anak ini rajin gitu. Dari sana Kak mulainya karir penerbang saya itu Kak. Dari sebagai rescue aktif dilirik Kak. Jadi karena ikhlasnya saya menjalani semua kegiatan, akhirnya berbuah manis sampai menjadi seorang penerbang pertolongan ini Kak. Mungkin itu saja. Kasih Oke, Kak. makasih Kak Putra. Hadiah, mungkin Iya. ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah Kak cukup. Oke, makasih. Yang lain silakan. Ya, ayo Eh, yang lain yuk. Kakak-kakak, mumpung ada kesempatan sharing dengan Kak Putra, gitu. Silakan. Dimanfaatkan ya Yang teman-teman lain. ya, nanya kita sharing-sharing ini. Mm-mm. Nggak ada nanya lagi nih. Silakan teman-teman.
Iya, jadi oh ya silakan Kak Nadia tuh Anissa. Ya, izin bertanya Kak. Kakak kan sudah familiar banget nih dengan kerelawanan. Nah, ada nggak sih Kak tips atau trik pada saat kita menjadi relawan itu kita happy dan tidak goyah gitu Kak? Makasih. Oke. Trik dan tips ya Kak ya. Kalau bagi saya Kak, triknya happy aja Kak, happy bawaannya, semua kegiatan kerelawannya bawaannya happy Kak. Kalau kita mikirnya gini, yang saya sampaikan tadi, dapatnya apa, untungnya bagi kita apa gitu. Saya mindsetnya gini aja, saya ikutin kegiatan dulu, ikhlas, sesuai prosedur. Kita kan kakak sebelum terjun ke dunia relawan ini nanti kan kayak di basic dulu ini, di sekolahin dulu gitu. Nah itu di sana nanti ada timbulnya trik gitu Kak. Kalau bagi saya masang mindset aja Kak, pemikiran ya udah saya ikuti dulu kegiatan, ikuti dengan ikhlas, sesuai prosedur tentunya. Eh, menjalanin semua kegiatan. Terus ya itu aja Kak. Untuk tipsnya ya, untuk tips dulu saya di dunia relawan ini Kak, karena sering kita ngumpul sama teman-teman, jadi saya sering itu Kak, ajak teman-teman yang lain gitu, ayo ikut yuk gabung kegiatan sosial gitu. Nah jadi dengan banyaknya teman yang kita ajak itu Kak, kita jadi semangat juga gitu. Mungkin trik dan tips saya ajak teman-teman, terus pemikiran yang mau berkegiatan aja, mau bertindak, itu mungkin trik dan tipsnya dari saya yang dulu saya pasang ya Kak ya. Sama prinsipnya, kalau dunia relawan ini Kak, eh, yang pernah dibilang pelatih saya itu, selesaikan apa yang kita mulai gitu Kak. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung basah. Jadi ketika kita memulai, kita harus nyelesainnya Kak, nggak boleh nanggung-nanggung. Masa iya udah berjalan kegiatan kita berhenti di tengah jalan itu. Kalau bagi relawan Kak, itu haram sih Kak. Kalau relawan ini Kak udah memulai kegiatan, evakuasi sampai selesai gitu Kak. Selesaiin misinya itu sampai selesai. Itu saja mungkin. Gimana Kak? Bisa diterima nggak itu trik dan tipsnya? Ya tadi Kak siapa tadi yang Kak Nadia tuh Anissa, bagaimana jawaban dari Kak Putra? Ya Kak, sudah cukup terjawab. Terima kasih Kak. Oke, Oke. sama-sama. Nah, Yang lain bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, Kak Andina. Silakan Kak Andina. Baik, terima kasih. iya. Kak, di sini pertanyaan saya, bagaimana kakak meyakinkan lingkungan sekitar kakak ketika ada yang bilang, ngapain sih jadi relawan, gak dapat apa-apa, resikonya besar, gitu Kak. Oh, gimana? Bagaimana cara Meyakinkan. kakak meyakinkan lingkungan sekitar kakak kalau ada yang bilang kayak, kamu ngapain jadi relawan, nggak ada dapat Oh, apa-apa, terus oke. resikonya besar. Oke, paham. Terima kasih. Kalau buat saya langsung terjun ke masyarakat itu, ya buktinya kayak teman-teman saya semua yang jadi relawan. Semua kami itu, lettingan kami itu ada sekitaran itu Kak. Ada dulu tuh lettingan saya yang di rescue penerbangan AU itu, kami ada 3 orang Kak. 3 orang itu yang emang rescue yang terpakai terus ya Kak ya. Dimanapun kegiatan kami selalu dibawa karena kami 3 patokan itu. Sekarang saya di penerbang politeknik, yang kedua-duanya itu ada yang di kepolisian bagian rescue juga. Yang satunya lagi itu kalau nggak salah di angkatan laut dia sekarang Kak. Ya kalau buat langsung terjun ke masyarakat, meyakinkan mereka kita dapatnya apa gitu. Ya kalau inti besarnya saya ini buktinya gitu. Sekarang yang pada ngomong, saya pernah gini Kak, dibilang teman-teman gini, yang kakak sampaikan tadi, emang dapat kegiatannya apa gitu. Jadi saya diam Kak, sempat diam dulu. Oh iya, mikir gini, dapat kita apa ya gitu. Tapi dari sana Kak saya mikir, ya udah nggak usah dengar omongannya dia dulu. Karena kita kan belum bisa buktiin kita dapatnya apa. Intinya kita kerjanya ikhlas ya, bagi saya itu pahala gitu kan. Tapi akhirnya Kak, dari hasil saya itu saya meyakinkan teman-teman yang lain bertiga itu sempat nanya gitu Kak, teman saya 2 lagi itu Kak, kita dapatnya apa gitu, feedbacknya bagi kita apa gitu. Ya akhirnya kami dari berkegiatan, dari aktifnya kegiatan, kami dilirik di masing-masing instansi tentunya, dilempar di masing-masing instansi. Akhirnya saya ke Politeknik Penerbangan,
satunya lagi di angkatan laut, satunya lagi di kepolisian. Itu kami dilirik semua itu Kak waktu kami melakukan kegiatan gitu. Dengan ikhlasnya tadi melakukan kegiatan itu ya udah dilirik masing-masing, akhirnya berbuah manis gitu Kak. Berbuah manisnya ya kami dapat sekolah yang bagus, ya masa depan udah tertata gitu aja sih Kak. Itunya buat meyakinkan masyarakat di kedepannya gitu dengan bukti yang saya dapatin sekarang, itu aja sih Kak. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Saya mau nanya ke teman-teman yang lain, boleh nggak ini? Saya mau nanya gini, rata-rata teman-teman di sini paling maksimal, paling minimal umurnya berapa sih semuanya? Yang paling minimal lah. Ada yang kelahiran tahun 2000 nggak di sini? Saya 2004, Kak. Oh, 2004. Kelahiran di bawah 2004 ada? Masih ada? Ada Kak. Ada yang 2003? Saya Kak 2003. 2003, 2004, 2005 ada? Berarti dari perkiraan umur 18 sampai 25 nih. Umur 25 ada, umur 25? Nggak ada ya. Jadi ya pesan saya gini aja. Kalau di dunia relawan ini kan kita nggak mandang umur, pokoknya nggak ada mandang apa-apa. Pokoknya kita ikhlas berkegiatan. Saran saya buat teman-teman yang relawan ini yang lagi aktif-aktifnya gitu. Sering-sering ini aja. Misalnya nanti itu tergantung Mas Kris juga nanti itu gimana ngelolanya nanti saya pun dari penerbangan nanti juga membantulah buka apa namanya kayak basic, buka sekolah nanti bakal diajuin. Itu nanti gampang lah buat gitu teman-teman yang di sini. Soalnya teman-teman feedbacknya itu banyak teman-teman, kalau teman-teman tuh benar-benar ikhlas, benar-benar terjun teman-teman. Apalagi kita berkegiatan relawan yang di bawah kayak kegiatan pemerintahan teman-teman. Itu buat kita generasi kedepannya, buat pekerjaannya bisa dilirik tuh teman-teman. Saran saya itu aja. Kalau saya nanti ada sekolah basic-basic kayak apapun segala macamnya ditingkatin teman-teman. Jangan relawan aja teman-teman mengenai kegiatan apa namanya pertolongan pertama itu dipelajarin basic-basic PMI, Palang Merah Indonesia, teman-teman ikutin itu nggak apa. Itu lebih menunjang skill teman-teman di lapangan nantinya. Jadi skill teman-teman terlatih ketika teman-teman langsung terjun ke dunia relawan, ya alhamdulillah semoga ya tertolong teman-teman. Itu aja. Kalau saran saya aktif, benar-benar aktif, jangan setengah-setengah. Itu aja sih teman-teman. Mungkin dari saya itu aja, Mbak. Oke, makasih Kak Putra. Gimana Kak Putra, masih ada sesi untuk sharing lagi atau masih ada Begitu itu aja Kak. pertanyaan? Mungkin ada kalau ada teman-teman yang ini yang nanya atau ada mau takut apa salah, ya udah tektokannya nanti gampang itu. Oke, oke. Oke, makasih Kak Putra Ya. atas sesi Sekian dari saya sharingnya. teman-teman ya. Sampai ketemu lah nanti malam tahun saya balik ke Padang. Kita kegiatan bareng lebih apa namanya lebih dekat lah nanti tentunya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih, Kak. Oke, makasih banyak Kak Putra. Oke. Iya. Oke, saya ucapkan selamat bergabung juga Kak Philip ya, Kak Philip Maxwell ya. Kak Philip Maxwell, selamat sore Kak Philip. Sore, Kak. Oke, bisa di on cam Kak. Oh iya, boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke, teman-teman, Kak Philip ini juga nanti akan jadi speaker kita ya. Pada sore hari ini beliau pernah menjadi Got Talent ya pada tahun 2022 ya. Iya, betul banget, Kak. 2022 finalis ya, finalis Indonesia Got Maaf, Kak, bukan finalis. Talent. Itu masih jajak, Kak. Jadi belum Kemudian finalis.
Satu. Oh, belum Iya, finalis. baru Ya, jadi. iya pernah berkesempatan untuk ikut jadi Got Talent di tahun 2022. Kemudian juga skillnya Kak Philip ini bisa main Rubik tanpa 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 ngeliat gitu ya. Betul ya Kak Philip? Betul. Ya, Rubik ya. Kemudian Kak Philip ini juga sudah pernah mendapatkan rekor muri ya dari Ya, apa betul. karena keahliannya main Rubik. Oke. eh Nanti Kak Philip mungkin akan lebih banyak sharing lagi ya tentang profil dan kerelawanannya. Teman-teman juga bisa saling sharing ya. Sebelumnya kita ke itu dulu ya, ke Kak siapa tadi Kak Andini ya. Kita ke speaker yang kedua, Kak Nindi. Oke, selamat sore Kak Nindi. Ya, halo Kak, sore. Oke, sore Kak Nindi. Ya, Kak Nindi sudah ready untuk sharingnya Kak Nindi? Oke, mungkin mohon maaf nggak bisa on cam ya Kak, soalnya kameranya lagi rusak. Oke, Oh siap iya, Kak. oke. Mungkin hari ini mau nyampein atau nyampein tentang Tabita dulu Kak. Apa itu Tabita Project gitu. Ya, silakan Kak Nindi, kami persilahkan untuk sharing apa namanya profil dan kerelawanannya, silakan tentang Tabita Project. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nindi Natasha, bisa dipanggil Tasya. Itu dari Padang. Ya, halo teman-teman semua. Sebelumnya di sini karena kemarin itu kalau nggak salah untuk materi tentang organisasi dan sebagainya itu dari Tabita ya, itu di minggu depan gitu. Jadi mungkin sekarang mau sharing juga gitu. Sharing tentang apa itu Tabita Project Indonesia yang sedang melakukan kolaborasi dengan Laskar Damai Indonesia. Mungkin terima kasih juga kepada Bang Kris dan juga teman-teman dari Laskar Damai Indonesia telah mengajak Yayasan Tabita Project Indonesia untuk bekerja sama. Nah, mungkin sedikit teman-teman gitu. Untuk Tabita Project Indonesia ini sendiri merupakan salah satu, itu berawal dari komunitas kecil juga gitu. Sebelum dijadikan yayasan itu kami juga bergerak di bidang pendidikan serta sosial gitu. Nah, untuk Tabita ini sendiri itu sekarang untuk Tabita itu alhamdulillah sekarang itu tepatnya di tahun 2022 kemarin itu udah diresmikan menjadi sebuah yayasan di mana itu pergerakan kami fokus pada pendidikan. Nah, Tabita Project Indonesia sendiri itu mungkin teman-teman juga bertanya ya apa sih Tabita gitu. Nah, Tabita itu mungkin sedikit menjelaskan, Tabita itu berasal dari dua bahasa sebenarnya. Itu yang pertama Tabi dan Hita. Nah, untuk Tabi sendiri itu artinya perjalanan dan Hita itu kita gitu dari bahasa Mandailingnya. Nah, jadi Tabita itu merupakan perjalanan kita gitu. Biasanya kami dari Tabita itu menyebutnya itu perjalanan kita dalam membangun bangsa. Nah, karena fokusan kami dalam dunia pendidikan, kami ada beberapa departemen juga gitu. Departemen edukasi, ada pengabdian masyarakat juga, ada bagian medianya dan bagian keuangan. Nah, untuk sejauh ini sebelumnya itu kami udah untuk program kerja yang udah kami laksanakan juga ya, kami lebih banyaknya itu lebih sering turun ke lapangan gitu atau ke masyarakatnya gitu. Jadi alhamdulillahnya udah 3 kali juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Itu yang kemarin itu yang baru-baru ini itu di bulan Januari kemarin itu di Kabupaten Pasaman. Nah, untuk kegiatan kami ini dari Tabita itu lebih lebih masuk ke sekolah SD, SMP ataupun SMA gitu. Tujuan kami di sini itu memberikan motivasi, lebih tepatnya gitu, memberikan motivasi dan melakukan pengajaran juga kepada daerah 3T dan memberikan sebagai role model lah bagi adik-adik di sana gitu. Karena kita tahu daerah 3T merupakan daerah yang
sulit juga dijangkau oleh kebanyakan orang gitu. Jadi kami lebih berfokusan untuk masuk ke daerah 3T ini gitu, yang mana banyak dari pendidikan yang daerah 3T itu masih kurang memadai gitu. Nah, selain itu juga insya Allah juga ini lagi tahap perencanaan juga untuk kegiatan kami pengabdian masyarakat selanjutnya itu akan dilaksanakan di Kepulauan Mentawai gitu. Nah, jadi uh, untuk teman-teman juga mungkin kalau ada yang berminat dan emang fokusan atau suka apa ya lebih menyukai dunia sosial gitu, mungkin teman-teman boleh juga nantinya cek IG Tabita itu tabitaproject.id. Nah, di sana kami sangat terbuka gitu untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman, dengan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya juga kami alhamdulillah itu sebenarnya ini baru-baru baru-baru jadi yayasan ya teman-teman gitu. Jadi emang berawalnya itu emang dari kecil banget juga dulu gitu. Mungkin sama juga dengan teman-teman yang akan nantinya output dari Renvo ini akan menghasilkan atau membuat sebuah komunitas kecil gitu yang akan teman-teman gerakkan gitu sesuai dengan kemampuan atau bidang yang teman-teman tekuni. Nah, di sini kayak mungkin teman-teman bisa juga mengambil pelajarannya gitu. Suatu hal besar itu emang berawal dari hal kecil gitu. Jadi hal kecil yang kita lakukan terus-menerus itu akan berdampak besar nantinya untuk orang lain gitu. Nah, selain itu juga dari kegiatan selain pengabdian mungkin ada juga kami ada waktu itu pernah juga melakukan kolaborasi dengan dinas sosial gitu, dinas sosial Kota Padang, karena Tabita itu pusat kami di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan dinas sosial itu melakukan pengajaran di Desa Kumenanti namanya. Di mana Desa Kumenanti itu merupakan sebuah desa binaan dari dinas sosial itu sendiri. Di situ merupakan golongan pemulung ataupun orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tempat tinggal. Nah, di situ kami mencoba masuk ke ke bidang anak-anaknya, melakukan pengajaran juga gitu. Di sana mungkin lebih kalau di Desa Kumenanti itu pada saat itu lebih banyak yang orang-orang yang emang sedikit motivasinya untuk melakukan atau ingin tahu dengan pendidikan itu sendiri, karena mulai juga dari ekonomi yang rendah gitu, terus perhatian dari orang tua juga gitu. Nah, mungkin ini masih banyak gitu terjadi di luar sana gitu. Sedangkan Kota Padang aja merupakan salah satu ibu kota di Sumatera Barat gitu, masih banyak daerah-daerah pelosok yang tertinggal dan masih kurang perhatian dari pihak pemerintah itu sendiri. Nah, di sini tugas kita sebagai generasi muda gitu, sebagai agen of change juga untuk memberikan memberikan kontribusi kita gitu, semaksimal mungkin memberikan kontribusi ataupun hal apapun gitu, sekecil apapun yang kebaikan yang akan kita lakukan untuk orang lain, itu insya Allah akan berdampak nantinya gitu. Walaupun tidak kita rasakan saat ini, mungkin suatu saat ataupun 1000 atau 100 tahun ke depan itu akan ada dampaknya gitu. Mungkin itu aja sih Kak gitu untuk perkenalan dari Tabita, dan semangat juga untuk teman-teman yang udah join ke dalam program Renuvo ini. Semangat untuk belajarnya, berprogres dan juga bertumbuh bersama di sini. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Nindi atas sharingnya ya, luar biasa ya pemaparan dari Kak Nindi terkait bagaimana profil dari Tabita dan apa namanya tujuan dari Tabita itu sendiri. Oke, mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut ke pemateri atau speaker berikutnya, ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin masih ada yang perlu di-sharing, silahkan. Oke, bagaimana? Sudah cukup? Oke,
Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke speaker berikutnya ya. Nanti kalau ada sesi apa namanya, kita buka lagi sesi tanya jawab setelah speaker berikutnya. Oke, kita langsung ke Kak Philip. Ya. Oke, Kak Philip bisa membagikan sharingnya terkait pengalaman relawanannya atau lain sebagainya. Silakan Kak Philip. Tadi Kak Philip kayaknya izin off cam ya karena lagi persiapan untuk PTS kalau nggak salah. Halo Kak Philip, mungkin Kak Oh Philip iya, halo, maaf sekedar Kak. sharing, ya sekedar perkenalan ini silakan Kak Philip. Iya, perkenalan diri ya Kak. Maaf tadi ada urusan. Oke, Jadi, ya. ya jadi halo teman-teman semua. Nama aku Philip Maxwell. Aku berumur 17 tahun dan sekolah di SMA Kolese Kanisius Jakarta di Menteng. Hobi aku bermain rubik tadi ya, seperti yang diceritain. Dan ya sempat saya masuk untuk Indonesia's Got Talent 2022 pada tahun kemarin. Dan juga sempat mendapat rekor muri ya untuk memegang rekor nasional di 3x3 tutup matanya. Gitu Kak, mungkin. Bisa di-sharing mungkin Kak Philip gimana sih bisa awalnya bisa dapat rekor muri gitu. Yang berawal mungkin dari hobi atau seperti apa? Silakan Kak Philip. Oke, jadi pada awalnya aku bisa main Rubik itu karena ada temen aku yang di kelas 5 SD, dia bawa Rubik gitu, dan teman-teman sekitar aku juga kayak pada baca, wah apa nih Rubik gitu kan, wah pada nyoba-nyoba gitu. Dan aku sendiri pun juga, awalnya sih kayak, nggak mau ikut tren-tren gitu mah. Tapi lama-lama kayak, nyoba dan akhirnya aku nyoba. Dari situ aku coba nyoba dan malah tertarik gitu. Dan dari tertarik itu aku coba latihan lagi dan cari-cari ternyata ada lomba. Dan lomba itu mulai semangat-semangat lagi dan akhirnya ketemu bahwa oh ternyata bisa ya desain Rubik ini tapi tutup mata gitu. Aku coba belajar dari YouTube pastinya autodidak, coba belajar ini, belajar itu, belajar rumus ini, belajar rumus itu, dan belajar-belajar terus. Dan juga untungnya ada pendampingnya juga ya, yang dia tuh mendampingi secara sukarela. Nah, cocok sama tadi nih. Ya, tadi kan tentang relawan gitu ya. Dan ini juga ada tentang relawannya nih, karena mungkin memikirkan juga bahwa kita kalau misalnya udah jago juga harus regenerasi untuk negara kita sendiri, ibaratnya gitu kan. Jadi ada yang waktu itu udah namanya Leonardo Pranadiar, dia membantu saya membimbing arah-arahnya mau kemana aja untuk menjadi pemegang rekor nasional. Saat itu yang memegang rekor nasionalnya adalah dia. Dan karena bimbingannya itu, berkatnya juga aku bisa menjadi pemegang rekor nasionalnya dan mengambil rekornya gitu bisa dibilang. Dan dari situ barulah aku ada sempat rekor nasional di salah satu lomba yang ternyata lomba itu juga lagi berasosiasi dengan Muri. Jadi semua rekor nasional di lomba itu akan diberikan piagam Muri gitu. Jadi nggak semua lomba ya, nggak semua lomba yang dapat rekor nasional itu akan mendapat. Karena ini kebetulan aja lagi kerjasama gitu. Jadi dapat deh dari situ dan bersyukur banget atas hal ini gitu. Paling gitu sih Kak. Oke, makasih Kak Philip. Oke, luar biasa ya. Dari pemaparan tadi Kak Nindi, kemudian Kak Philip ya, pengalaman yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, inspirasi dan termasuk juga energi gitu. Bagaimana kita ke depannya tidak tidak perlu lagi ragu bagaimana kita punya passion di dunia sosial gitu ya, karena impact-nya itu sangat positif gitu ya. Oke, makasih Kak Philip ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin sharing dengan narasumber kita atau dengan speaker kita. Silahkan di teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin sharing. Gimana teman-teman? Kayaknya udah cukup jelas mungkin ya teman-teman kayaknya, karena tadi di sesi pertama kita sudah banyak sharing juga ya, banyak teman-teman yang mengajukan beberapa pertanyaan dan sharingnya. Oke.
Kalau misalnya tidak ada, mungkin sedikit closing statement ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh speaker kita pada sore hari ini adalah bagaimana perjalanan mereka yang apa ya, yang tidak hanya sekedar sekedar beraktivitas biasa, tapi yang saya tangkap bahwasanya di sini teman-teman speaker punya jiwa sosial yang memang itu diimplementasikan ya ke dalam aktivitas sehari-hari, dan itu mereka enjoy gitu ya. Akhirnya semua itu tidak berlalu begitu aja, tapi ada impact-nya, dan percayalah bahwasanya yang namanya niat baik itu tidak hanya tidak hanya berlalu gitu aja, tapi juga bisa berdampak baik untuk orang lain dan diri kita sendiri. Jadi kita buktikan bahwasanya apa yang kita lakukan ini tadi, seperti tadi pemaparan dari speaker kita yang pertama dan dari pertanyaan teman-teman, bahwasanya bagaimana sih kita menanggapi orang-orang yang mungkin agak nyinyir dengan kita, apa sih yang didapat gitu ya dari kerelawanan gitu ya. Tapi kita bisa buktikan dengan prestasi kita gitu ya, dengan kita fokus dengan kegiatan kita, niat kita gitu, pasti itu akan berdampak baik. Semangat teman-teman, dan semuanya mudah-mudahan kita semua di sini saling bersinergi dan saling mengambil inspirasi. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, dan kita mungkin nutup aja ya. Kita sebelum kita akhiri, kita ini dulu ya, kita on kamera dulu, bisa kita foto bersama supaya jadi dokumentasi. Mungkin saya bisa minta teman-teman untuk on cam sebentar gitu, untuk dokumentasi. Silakan teman-teman di on cam. Oke ya, kita capture ya. Oke, 1, 2. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum on cam silakan. Oke. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Makasih banyak kepada narasumber kita ya atas sesi materi dan sharingnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, dan Renuvo 2023 ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua, para peserta relawan, untuk memposting ya screenshot atau gambar dari kegiatan opening kita sore hari ini, dan silahkan di tag ke akun Laskar Damai Indonesia, dan jangan lupa hashtagnya ya. Tadi sudah saya sampaikan juga di WA group ya. Kak Kris juga sudah sampaikan di chat. Oke, terima kasih semua, dan bagi yang belum isi link absen, silahkan isi ya. Sekali lagi selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Oke, Makasih, Mbak. Kakak Mbak, speaker, izin terima keluar ya, Mbak kasih ya. banyak. Iya, Kak Putra, makasih Kak Putra, Kak Philip, Kak Nindi, dan teman-teman semua boleh meninggalkan room, boleh live. Makasih. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak.